Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Kembali kita berjumpa di dalam siaran Radio Petra dalam acara Embun Pagi bersama saya Pendeta Aritulus Arianto dalam edisi hari Senin tanggal 15 Juli 2024. Saat ini kita akan bersama mendasari kegiatan kita, aktivitas kita hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu antara hukum agama dan hukum negara, yang didasarkan dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai dengan ayat 39. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, marilah kita berdoa, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan beri, atas setiap karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus pagi ini Tuhan boleh membangunkan kami di dalam hari yang baru, ketika kami boleh merasakan kehidupan dan nafas di pagi ini. Kami percaya itu semua oleh karena kebaikan dan kasih Tuhan semata. Dan di dalam syukur kami ya Tuhan, kami bersama hendak mendasari aktivitas kami hendak mendasari kehidupan kami hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang hadir bagi setiap kami, yang memenuhi diri kami dan memampukan kami untuk bisa merenungkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan kami pun mau untuk melakukannya dan menghidupinya di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyerahkannya Tuhan setiap perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Kita akan bersama membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai dengan ayat 39. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai dengan ayat 39. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ini ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala prajurit itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desakan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia!" Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?"
Jawabnya, tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata kepada gurun? Paulus menjawab, aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu. Demikian bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya, merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, ketika kita berbicara tentang hoax atau berita kebohongan, mungkin kita sering mendengar istilah itu, dan bahkan kita pun sering menggunakan istilah tersebut. Hoax atau berita kebohongan, satu berita yang mungkin disebarkan oleh beberapa orang atau banyak orang melalui berbagai platform, baik itu bisa melalui perkataan langsung atau juga melalui sosial media dan lain sebagainya. Tetapi kenapa hoax itu muncul? Pertanyaannya adalah itu. Kenapa kira-kira berita kebohongan atau hoax itu seringkali muncul atau dengan mudah tersebar? Salah satu yang mengakibatkan kenapa hoax itu gampang menyebar kepada orang atau gampang disebarkan, karena kemungkinan, kecenderungan kita adalah kita itu memiliki sikap yang reaktif, memiliki sifat yang gampang tersulut. Ketika kita mendengar atau membaca sebuah headline berita misalkan tentang pembunuhan atau tentang kebakaran atau headline tentang beberapa berita yang lainnya. Ketika kita membaca headline itu, kita seolah-olah merasa bahwa wah, ini beritanya pasti tentang ini. Oh, penyebabnya jangan-jangan pasti karena ini. Kita belum membaca keutuhan beritanya, kita baru melihat headline-nya atau judulnya saja, tetapi kita sudah punya kesimpulan bahwa berita itu pasti tentang sesuatu yang kita pikirkan. Padahal bisa jadi berita yang kita baca itu, yang judulnya itu kita amati itu, bisa jadi berbicara tentang nilai atau tentang berita yang berbeda, tentang poin yang berbeda seperti yang kita bayangkan. Alhasil ketika kemudian kita sudah berasumsi bahwa oh, berita ini pasti tentang ini, kemudian kita sebarkan, kita berikan komentar, dan ternyata beritanya bukan tentang apa yang kita pikirkan, maka itu yang membuat kita menjadi salah satu orang yang menyebarkan hoax. Sehingga salah satu yang membuat atau salah satu faktor penyebab hoax itu gampang disebarkan atau gampang beredar adalah kecenderungan kita yang reaktif. Kita terlalu gampang tersulut ketika melihat satu peristiwa atau mendengar suatu berita, kita mengomentarinya tanpa kita mau mengkajinya lebih dalam. Kita mau memikirkan lebih serius, kita mau melihatnya dengan lebih sungguh-sungguh. Belum membaca dengan sungguh-sungguh saja, tapi kita sudah merasa, kita sudah tahu begitu. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang teks yang kita baca hari ini, tentang bagaimana Paulus ditangkap, ada juga kaitannya dengan hoax tadi yang kita bicarakan di awal. Ketika Paulus ditangkap, Paulus kemudian hendak dibunuh, bahkan dipukuli, disiksa, dan hampir dibunuh. Tetapi beruntung ketika kepala pasukan itu datang untuk mengambil Paulus dan membawanya ke markas. Tetapi yang menarik di sini adalah bahwa bagaimana mereka menjadi orang-orang yang menghasut, tetapi juga menjadi orang-orang yang gampang sekali terhasut. Mereka seolah-olah menjadi orang yang sangat reaktif, baik itu yang menghasut, terutama mereka yang berhasil terhasut dengan cerita orang lain, walaupun mereka belum mengetahui secara pasti siapa Paulus itu dan bagaimana aktivitasnya. Tetapi mereka hanya berasumsi bahwa oh, Paulus ini orang yang mau mencemarkan agama melalui ajaran-ajarannya, dia yang mau menentang tradisi Yahudi, dia yang mau menentang hukum Yahudi, hukum Taurat, sehingga dia harus dibunuh.
Hanya informasi itu yang dimiliki oleh orang-orang pada waktu itu, tetapi mereka sudah berasumsi bahwa Paulus ini pasti bersalah. Nah, kepastian bersalah, reaktif, dan juga sifat yang gampang tersulut itu juga sama halnya ketika kita berbicara tentang hukum negara dan juga hukum agama. Apa kaitannya? Maksudnya begini, hukum agama dan hukum negara mungkin dalam melihatnya secara sekilas begitu ya, ada persamaan antara hukum negara dan hukum agama. Mungkin kita tahu persamaannya apa. Salah satu persamaan antara hukum agama dan hukum negara adalah kedua hukum ini melindungi dan merawat yang namanya kehidupan. Tidak ada hukum negara yang tidak merawat kehidupan, tidak ada hukum agama yang tidak merawat kehidupan. Artinya kedua hukum ini sama-sama pro dengan kehidupan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika kita melihat hukum agama dan hukum negara, seringkali kita hanya terpusat pada aturannya itu begini. Oh, aturan A ini tidak boleh begini, aturan B tidak boleh begini, aturan C tidak boleh begini. Dan kita hanya kemudian saklek terhadap aturan yang tertulis. Padahal setiap aturan, setiap hukum agama maupun juga hukum negara pasti memiliki nilai dasarnya. Kenapa hukum itu dibuat? Kenapa aturan itu dibuat? Salah satu aturan itu dibuat adalah karena ada kehidupan yang mau diperjuangkan dan dirawat. Tetapi nilai itu tidak akan pernah bisa kita temukan kalau kita hanya melihat hukum negara dan hukum agama dari sisi luarnya saja atau dari sisi kulitnya saja. Hal yang sama akan terjadi dengan Paulus. Seperti yang mereka hanya melihat dari kulit luarnya Paulus dan teman-temannya, sehingga mereka berhak untuk menghakimi atau memberikan penghakiman kepada Paulus dan teman-temannya. Demikian juga ketika kita hanya melihat hukum itu dari sisi kulitnya saja, tanpa kita mau melihat nilai dasar dari hukum itu sendiri. Nah, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat nilai dasar dalam sebuah hukum juga membawa kita dan mengajak kita untuk melihat setiap peristiwa yang kita jumpai dalam kehidupan kita ini dengan kacamata nilai, dengan melihat peristiwa itu dengan kacamata yang lebih dalam. Supaya apa? Ya supaya kita tidak hanya menjadi orang-orang yang reaktif. Kita tidak hanya menjadi orang-orang yang gampang tersulut amarahnya, tidak mudah menjadi orang-orang yang gampang terprovokasi. Tetapi kita bisa menjadi orang-orang yang lebih bijaksana. Orang-orang yang bisa melihat peristiwa itu dengan setiap keutuhannya. Bahwa kebakaran itu ada, misalnya ada kebakaran, ada asap. Ketika kita hanya mematikan apinya tanpa kita kemudian melihat kenapa api itu muncul, maka bisa jadi kebakaran di waktu yang akan datang akan terjadi lagi. Meskipun kebakaran yang sekarang kita bisa hentikan apinya, bisa kita padamkan apinya. Tetapi hal itu tidak akan membuat api atau kebakaran itu tidak mungkin terjadi di waktu berikutnya. Berbeda halnya ketika kita mau cari tahu kenapa sih kebakaran itu ada. Oh, karena ada konsleting listrik. Berarti kemungkinan instalasi listriknya yang harus dibenari atau yang harus dibenahi. Nah, ketika kita mengerjakan itu, maka kita melihat peristiwa itu dengan lebih dalam. Kita melihat peristiwa itu dengan lebih sungguh-sungguh. Akibatnya atau dampaknya adalah kita bisa mengurangi potensi kebakaran yang ada. Hukum negara dan hukum agama seringkali kemudian kita pertentangkan atau kita lihat bahwa hukum agama harus menggantikan hukum negara atau hukum negara harus meniadakan hukum agama atau keduanya harus terpisah jauh-jauh dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau melihat esensi lebih dalam bahwa hukum agama dan hukum negara itu sama-sama memperjuangkan kehidupan, maka kita akan melihatnya dengan kacamata yang lebih bijaksana. Kita akan melihatnya dengan lebih tenang. Kita akan melihatnya dengan lebih utuh begitu. Kalau ada hukum negara yang tidak pro dengan kehidupan atau ada hukum agama yang tidak pro dengan kehidupan, maka kita harus selidiki
Apakah hukumnya yang salah dalam tanda kutip, ataukah cara kita membaca hukum itu yang salah? Ketika orang Yahudi kemudian punya aturan bahwa setiap orang yang berbuat salah harus dihukum mati, harus dirajam, ada aturan begitu. Tetapi kalau kita mau melihat lebih dalam, apakah memang aturan itu untuk meniadakan kehidupan, ataukah ada tujuan lain sebenarnya yang mau dimuat melalui aturan itu? Itulah fungsi bagaimana kita harus melihat suatu peristiwa dengan lebih dalam. Kita melihat peristiwa bukan hanya dari sebuah kacamata luar, bukan dari kulit luarnya saja, tetapi kalau kita mau menggali lebih dalam, kita mau melihat esensi terdalam, kita mau melihat nilai yang lebih dalam daripada apa yang hanya kita lihat dengan mata kita saja. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas, dan selamat melihat segala sesuatu dengan nilai yang lebih dalam. Tuhan memberkati. Marilah saat ini kita bersama berdoa menutup renungan kita pada pagi hari ini. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami harus melihat kehidupan kami. Melihat setiap peristiwa yang kami hadapi, bukan hanya dengan kacamata luaran saja, bukan hanya melihat kulitnya saja, tetapi Engkau mengajarkan kami untuk melihat esensi yang lebih dalam, melihat nilai yang lebih dalam dibandingkan hanya apa yang kami lihat dengan mata kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau yang mengajarkan kami, tolonglah kami supaya kami bisa melihat dengan lebih bijaksana, supaya kami bisa tetap memperjuangkan nilai kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui setiap peristiwa yang terjadi dan kami alami. Dan jikalau ketika kami punya tugas untuk merawat kehidupan berdasarkan dengan hukum-hukum yang telah Tuhan berikan kepada kami, ataupun yang telah Tuhan hikmatkan kepada kami, ajarlah kami untuk bisa merawat kehidupan itu. Ajar kami untuk memeliharanya, bukan meniadakannya. Ya Tuhan, kami menyerahkan setiap aktivitas kami menyerahkan setiap perjuangan yang akan kami lakukan hari ini di dalam mengawali pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kami supaya kami bisa melewatinya dengan baik, bisa mengerjakan setiap aktivitas dan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi kita hari ini, edisi hari Senin tanggal 15 Juli 2024. Bersama saya, Pendeta Aritulus Arianto dari GKJ Sarimulyo. Oleh karena itu, saat ini saya mohon undur diri dan selamat beraktivitas, selamat melakukan setiap tanggung jawabnya, dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.